Tubuhnya gemetar hebat saat mengetahui dirinya berada di tengah-tengah area pemakaman. Hai, back with me di Profesor Dumai. Hello Profes, how are you? Gua harap kalian baik-baik aja di sana ya. Nah, kali ini gua bakal kembali membacakan kalian thread horor di Twitter. So, pantengin terus channel ini, tonton videonya hingga habis. Soalnya kalau kalian gak nonton sampai habis, horornya gak bakalan dapet. Yuk, daripada berlama-lama, so let's the haunted begin. Nah, cerita kali ini datang dari akun Twitter nyata dan kemungkinan cerita ini adalah fiksi belaka. So, nggak perlu berlama-lama, langsung aja ini dia, check it out. Kring kring, kring kring. Cek. Hello, selamat malam. Terima kasih sudah menghubungi UGD Rumah Sakit Mulia Indah. Saya Amel, ada yang bisa saya bantu? Kemudian ada suara yang menjawab. Ada Mel. Amel. Baik, maaf sebelumnya, saya berbicara dengan siapa ya, Pak? Saya Niko. Baik, Bapak Niko. Ada yang dapat saya bantu? Ada, Mbak. Saya sedang menuju perjalanan ke rumah sakit. Saya lagi sakit. Baik, Pak. Keluhannya apa? Hati saya hancur, Mel. Maksudnya? Iya, hancur ditinggal kamu. Terima kasih sudah menghubungi Rumah Sakit Mulia Indah. Tut, tut, tut. Si Amel yang tadi mengangkat telepon kemudian menutup telepon tersebut. Namun sesaat kemudian, kring kring. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah menghubungi UGD Rumah Sakit Mulia Indah. Saya Amel, ada yang bisa saya bantu? Kok dimatiin si Mel? Maaf Bapak, mohon kerjasamanya. Telepon ini hanya untuk pelanggan darurat saja. Ini darurat. Baik Bapak Niko, apa keluhannya? Hati aku hancur. Tut tut tut. Si Amel kembali mematikan telepon tersebut. Telepon tersebut berulang kali menghubunginya di malam hari itu. Namun suka tidak suka, sebagai seorang profesional, dia harus tetap melayani panggilan yang masuk demi memberikan pelayanan dan bantuan pertama bagi setiap pasien yang berobat ke unit gawat darurat. Malam itu, Amel mendapatkan jatah jaga malam. Keadaan rumah sakit ini masih sepi dari pasien, karena memang rumah sakit ini baru berdiri. Untuk ruang UGD biasanya dijaga oleh 2 orang suster dan 1 dokter jaga. Sayangnya rekan Amel di malam hari itu tidak masuk bekerja dikarenakan urusan keluarga. Sementara sudah menjadi tradisi, dokter jaga lebih sering berada di ruangan lain dan akan datang kembali bila ada pasien yang datang ke UGD. Jenuh, ngantuk, apes, 3 kata yang mewakili hari ini, gerutu Amel di dalam hati. Tidak ada pasien, tidak ada teman ngobrol, dikerjai orang tidak dikenal. Diliriknya jam yang menempel di salah satu sudut. Masih pukul 23.30. Amel menghela napas panjang. Mengingat jadwal kerja masih panjang di hari itu. Di tengah rasa sepi, Amel sempat memikirkan penelpon yang sedari tadi berlaku iseng kepada dirinya. Siapa temannya yang telah usil kepada dirinya di malam hari itu? Apa Bram ya? Dia kan suka sama gue. Atau enggak, ini akal-akalnya si Dewi, pikirnya kembali. Rasa penasaran timbul dalam hatinya. Diambilnya gagang telepon sembari menekan tombol radial. Amel dengan sigap menyalin nomor yang tertera di layar telepon. Dia kemudian menyimpan dan memberikan nama di kontaknya. Tanpa basa-basi, Amel kemudian menelpon nomor itu. Mohon maaf, nomor telepon yang Anda tuju sedang di luar jangkauan. Nomor tersebut ternyata tidak aktif. Pantas dia nggak telepon lagi. HP-nya mati kali ya. Tidak kehabisan akal, Amel mencoba melihat kontak WA. Oh, nomornya ternyata pakai WA, katanya spontan. Sayangnya nggak ada DP yang tertera. Amel larut dalam rasa penasaran yang berlebih. Dia nekat untuk mengirim messenger ke WA tersebut. Tes, maaf ini siapa? Ketiknya. Namun WA tersebut juga hanya checklist 1. Kring. Suara telepon kembali bergema. Amel yang sedari tadi fokus dalam tanda tanyanya tiba-tiba kaget dan dengan sigap dia mengangkat telepon.
Halo, selamat malam. Terima kasih sudah menghubungi UGD Rumah Sakit Mulia Indah. Saya Amel, ada yang bisa saya bantu? Kenapa telepon, Mel? Kamu kangen? Amel kaget, timbul rasa takut di dalam dirinya. Kok bisa ya, si bapak-bapak itu tahu kalau si Amel sedari tadi mencoba menghubunginya? Ia langsung menjawab, ada yang bisa saya bantu, Pak Niko? Jawabnya dengan tidak mempertanyakan lagi nama pelanggan itu, karena dia sangat yakin penelpon ini adalah orang yang sama yang menelponnya sedari tadi. Aku kangen sama kamu. Kamu masih ingat aku nggak? Hatiku hancur. Tolong selamatkan aku. Bapak sedang berada di mana? Boleh kami jemput dengan ambulans? Tanya Amel kembali. Perlu. Aku sesak. Di sini pengap dan dingin sekali. Tolong temani aku. Cukup main-mainnya, Pak. Ini rumah sakit. Suara Amel terdengar meninggi. Amel seperti kehilangan kesabaran. Terima kasih telah menghubungi. Selamat malam. Amel langsung menutup telepon tersebut. Klinting. HP Amel bergetar. Amel kemudian melirik HP-nya. Amel kemudian membuka WA itu. Temani aku, isi dari WA tersebut. Amel semakin heran dan penasaran dengan maksud WA itu. Tidak hanya itu, nomor tersebut kini memasang display picture, gambar seorang wajah wanita. Dibukanya profil itu, bulu kuduknya tiba-tiba bangun saat mengetahui foto profil tersebut adalah dirinya. Wajahnya penuh dengan darah. Dengan bagian kiri daging wajahnya menganga hingga terlihat bagian otaknya sedikit terurai keluar. Amel pun secara spontan melempar HP-nya. Pak! Lalu kemudian ia berlari keluar dari ruang UGD. Nafasnya yang deras berpacu. Keringat dingin bercucuran membasahi baju dinasnya. Sejenak dia kemudian berhenti membukukan badannya sembari mengatur napasnya kembali. Suasana terasa hening dan gelap. Bukannya di luar rumah sakit lampu akan lebih terang? Kemana security? Kenapa halaman rumah sakit ini terasa asing? Pikirnya di dalam hati. Dia menoleh ke sekitar. Amel pun kemudian menangis. Dia berlutut meratapi keadaan. Tubuhnya gemetar hebat saat mengetahui dirinya berada di tengah-tengah area pemakaman. Tepat di hadapannya ada sebuah kuburan. Batu nisan kuburan itu tertulis nama Niko Subriantoro. Amel kemudian bersujud di makam tersebut. Tat! Suara klakson terdengar menggelegar. Lampu truk menyorot tajam ke arah Amel. Brak! Sebuah truk kontainer menghajar tubuh Amel. Tubuhnya tersangkut di mesin bagian bawah. Tubuh itu terseret beberapa meter, sehingga membuat badannya remuk. Wajah sebelah kirinya hancur, bergesekan dengan panasnya aspal jalanan. Terlihat pula di beberapa bagian badan hingga kepala. Daging tampak menganga dan di kepala terlihat sedikit ada bagian otak yang terurai. Amel tewas di tempat dengan seketika. 7 hari sebelum kejadian. Bram, lo yakin mau pulang, Mel? Kayaknya lo udah mabuk deh. Amel, ya elah Bram, baru minum segitu aja. Lanjut ngewek juga gua masih siap, tapi ogah sama Allah. Tai loh, celotoh Bram. Ya udah hati-hati ya. Amel kemudian pulang dengan memacu mobilnya setelah menghabiskan malam di clubbing bersama rekan-rekan. Kepalanya terasa pusing akibat terlalu banyak menegak minuman keras. Namun karena rasa gengsi dan takut dicap nggak kuat minum, wanita itu tetap memaksakan kehendak untuk pulang sendirian. Kaki kanannya menginjak gas sampai dengan kecepatan tertinggi. Mobil itu melaju bak peluru yang dilepaskan dari pelatuknya. Reaksi minuman keras semakin kuat terasa. Amel semakin tidak dapat menahannya. Pandangannya mulai sedikit kabur. Kemudian, brak! Tak menunggu lama, tragedi mengerikan akhirnya terjadi. Mobil itu menghantam sesuatu dengan keras. Bercak merah seketika mengenangi kaca mobil Amel. Amel ngerem mendadak dan menepikan mobilnya. Perutnya terasa mual, dia keluar dari mobilnya dan memuntahkan isi di dalam perutnya.
Pikirannya tiba-tiba kembali sadar. Ketika menyadari dia telah menabrak seseorang. Dilihatnya seseorang pria bersimpah darah tergeletak di tengah jalan. Keadaan saat itu sangat sepi tanpa ada seorang pun yang berada di sana. Amel berjalan menuju ke arah pria itu. Pria itu ternyata masih hidup. Namun seperti menanti sakaratul maut. "To- Tolong selamatkan aku, ada yang menanti," kata pria itu dengan terbata-bata sembari menahan sakit. Amel pun tampak terpukul, tak tahu apa yang harus diperbuat. Dia merasa takut penjara akan menantinya. Dia kembali melirik di sekitarnya. Oh, aman, ternyata tidak ada saksi. Kemudian ditatapnya kembali orang itu. "Maafkan aku ya mas, maafkan saya. Saya takut di penjara," katanya kepada sosok pria itu. Lalu Amel memutuskan untuk kabur dari tanggung jawabnya dan dia tetap meninggalkan pria itu sendirian di sana. 1 hari pasca kematian Amel di salah satu rumah sakit pemerintah. "Selamat siang Pak, saya Duyanda. Beberapa hari yang lalu saya lihat ada jenazah tanpa identitas di halaman koran. Kedatangan saya dan keluarga ke sini untuk melihat jenazah tersebut. Memastikan semoga jenazah itu bukan orang yang sedang kami cari." "Oh, boleh Mbak. Sebelumnya saya pinjam identitas KTP-nya dulu ya." "Baik, ini Pak." "Dato, tolong antarkan Mbak ini dan keluarganya ke kamar jenazah ya. Laci nomor 13. "Baik Pak Mul." Dengan dipandu Darto, salah satu staf yang ditugaskan di kamar mayat, mereka kemudian bergegas membuka lemari penyimpanan nomor 13. Rasa was-was terpampang di raut wajah mereka. Tampaknya seluruh orang yang datang melantunkan doa, berharap jenazah itu bukanlah orang yang mereka cintai. Darto kemudian membuka laci nomor 13. Ditariknya jenazah itu keluar. Tangis pun pecah menghiasi seluruh sudut kamar jenazah itu. Tak kalah mereka melihat mayat itu adalah orang yang mereka cari. "Astagfirullah, kenapa Mas tega ninggalin adik? Hari ini kita harusnya menikah, Mas," kata wanita itu histeris penuh dengan air mata. Wanita itu merupakan tunangan pria korban tabrak lari bernama Niko Subriantoro. Darto terlihat fokus memandangi kesedihan keluarga itu. Tak beberapa lama, pintu ruangan itu pun terbuka. Sosok Pak Mul muncul sembari membawa jenazah yang akan disimpan di lemari es. "Dar, sekalian lu masukin ke laci 14 ya," teriak Pak Mul. "Saudaranya baru akan ambil jenazah besok hari," kata Pak Mul kepada Darto. Darto sigap mengambil jenazah itu, kemudian dibukanya laci nomor 14. Dikeluarkannya kasur di besi pendingin itu. Dia bersiap mengangkat jenazah tersebut masuk ke dalamnya. Sesaat Darto mulai mengangkat jenazah, lampu ruangan tiba-tiba padam. Selain itu Darto merasa jenazah terasa sangat berat. Darto sampai-sampai kehilangan keseimbangan. Jenazah itu tersungkur dengan hanya terbungkus kain kafan yang masih menempel di pelukan Darto. Lampu seketika menyala. Dengan suguhan, mayat Amel tampak bersujud memohon maaf tepat di kaki Duyanda. Seluruh isi ruangan menjadi sunyi. Tangis seriuh menghilang seiring dengan semua mata menatap keanehan pada sujud mayat Amel. Dan untuk kali pertama berurusan dengan mayat, Darto merasakan takut dan merinding menyaksikan kejadian aneh tersebut. Hatur nuhun, suksema. Demikianlah cerita horor dari Profesor Dumai kali ini. And see you on the next video. Bye-bye.